Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Planters Nusantara. Pada beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas tentang produsen benih kelapa sawit yang direkomendasi oleh pemerintah. Nah, bahan tanaman kelapa sawit unggul merupakan modal utama untuk mendapatkan produktivitas yang cukup tinggi. Dan dengan bahan tanaman unggul maka produksi TBS dan minyak dijamin jauh lebih tinggi dibandingkan dengan penggunaan bibit dari benih asalan. Seperti kita ketahui bahwa benih sawit unggul komersil dihasilkan dengan menyilangkan dua tanaman induk, di mana proses ini sendiri cukup rumit dan memakan waktu. Sementara mengapa benih sawit unggul tidak bisa didapatkan secara asal-asalan? Karena harus melalui dari sumber benih yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan pada video di atas kita menunjukkan bagaimana proses persilangan yang dilakukan di perusahaan sumber benih dan di mana proses ini berlangsung disertai dengan aktivitas kontrol yang ketat untuk menjamin kualitas benih yang dihasilkan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengulas salah satu produsen benih kelapa sawit yang sudah lama berkecimpung dalam memproduksi benih kelapa sawit, yaitu PPKS atau Pusat Penelitian Kelapa Sawit. PPKS telah memproduksi bahan tanaman kelapa sawit unggul yang berstandar internasional sesuai dengan sistem manajemen mutu yaitu ISO 9001 tahun 2008. Sehingga terjamin mutunya. Bahan-bahan tanaman unggul berupa kecambah, bibit klon, serta bibit komersil kelapa sawit siap tanam yang telah melalui seleksi dan pengujian dari program pemuliaan tanaman dalam waktu puluhan tahun yang dilakukan secara berkesinambungan. Bahan tanaman kelapa sawit unggul merupakan modal utama untuk mendapatkan produktivitas tinggi. Dan dengan bahan tanaman unggul maka produksi TBS dan minyak sawit dijamin jauh lebih tinggi dibanding dengan penggunaan bibit dari benih-benih asalan. Pusat Penelitian Kelapa Sawit atau PPKS sebagai pusat riset dan pengembangan kelapa sawit telah melakukan kegiatan pemuliaan untuk perakitan varietas sejak awal tahun 1970-an melalui program seleksi yang terstruktur, eksploitasi koleksi material genetik yang beragam, dan dukungan tenaga peneliti dari berbagai bidang keilmuan. PPKS telah berhasil merilis 14 varietas kelapa sawit sejak 1984 hingga 2018 dan masing-masing varietas memiliki keunggulan yang spesifik. Varietas unggul kelapa sawit dirakit melalui program pemuliaan yang mengeksploitasi efek heterosis atau keunggulan hasil dari persilangan antara Dura, D kali versifera atau P untuk menghasilkan bahan hibrida D kali P. Program pemuliaan kelapa sawit yang terstruktur dimulai saat PPKS melaksanakan program seleksi berulang timbal balik pada tahun 1967 hingga 1974 dengan menggunakan populasi Deli Dura dan 6 populasi Tenera atau Versifera. Analisis produksi dari siklus RRS tersebut menunjukkan variabilitas antara persilangan yang diuji dengan rendemen minyak berkisar antara 5,4 sampai 6,4 ton per hektar. Dan siklus pertama ini menghasilkan 6 varietas kelapa sawit yang dirilis pada tahun 85, yakni D kali P Bah Jambi, D kali P Dalok Sinumbah, D kali P Marihat, D kali P Relami, D kali P Yang Ngambi, dan D kali P Apros. Nah, pada saat yang bersamaan, Pusat Penelitian Perkebunan atau Puslitbun Medan merilis varietas D kali P Sungai Pancur 1 yang merupakan turunan dari Dampi, dan varietas D kali P Sungai Pancur 2 hasil dari program seleksi berdasarkan Family dan Individual Palm Selection atau FIPS. Nah, benih apa sajakah itu yang saat ini sedang dikomersilkan oleh PPKS?
Mari kita bahas bersama satu persatu sesuai dengan urutan tahunnya. Oke, baiklah para planters. Oke, baik, mari kita bahas satu persatu bibit ataupun benih komersil yang dipasarkan oleh PPKS Medan. Yang pertama mungkin kita sudah kenal adalah varietas Dampi, atau nama lainnya adalah varietas D. calipe Sungai Pancur 1. Ini adalah bibit atau benih pertama yang dikomersialkan oleh PPKS dan merupakan varietas kelapa sawit dengan keunggulan spesifik dengan laju pertumbuhan meninggi yang lumayan lambat, yaitu antara 40 sampai 50 cm per tahun. Dan rata bobot tandan yang cukup tinggi dengan karakter pertumbuhan yang cukup lambat. Varietas Dampi mampu mencapai umur produksi hingga 30 tahun. Lebih lama dari varietas-varietas lainnya. Selain pertumbuhan meninggi yang cukup lambat, Dampi juga memiliki keragaman batang yang relatif besar sehingga cocok untuk ditanam di lahan pasang surut untuk mengurangi potensi rebah atau doyong. Varietas Dampi merupakan hasil persilangan antara Dura Dampi dan Vocifera turunan SP540T. Dura Dampi merupakan mutan dari Dura Deli yang diintroduksi dari Elmina, Malaysia pada tahun 1956 dan hanya dimiliki oleh PPKS dengan varietas D. calipe SP1 itu dirilis pada tahun 1984 berdasarkan surat keputusan Menteri Pertanian nomor 384 /KPTS /TP.204 /4 tahun 1984. Untuk selengkapnya produktivitas maupun karakteristik Dampi dapat kita saksikan pada video berikut ini. Varietas yang kedua adalah D. calipe yang Ambi yang dirilis pada tahun 1985. D. calipe yang Ambi merupakan salah satu generasi pertama dari beberapa varietas kelapa sawit yang pernah dihasilkan oleh PPKS pada periode tahun 80-an. Varietas D. calipe yang Ambi juga memiliki potensi produksi CPO dan PKO yang cukup tinggi, yaitu 8,8 ton per hektar per tahun. Petani pada umumnya menyukai D. calipe yang Ambi karena bobot rata-rata tandan yang cukup tinggi. Varietas yang Ambi dirilis berdasarkan surat keputusan Menteri Pertanian nomor 316 /KPTS /TP.240 /4 tahun 1985. Nah, untuk selengkapnya karakteristik dan potensi produksi dari yang Ambi dapat kita saksikan pada tabel berikut ini.
Varietas yang ketiga yang dirilis oleh PPKS itu pada tahun 2003 yaitu varietas D. Calipe Langkat dan Simalungun yang merupakan varietas pertama yang dirakit oleh PPKS dari hasil rekombinasi tetua-tetua terbaik dari beberapa populasi Persipera. Tetua Persipera hasil rekombinasi antara Persipera SP 540T yang Ambi dan Marihat disilangkan dengan Duradeli terbaik yang menghasilkan varietas dengan karakteristik unggul dengan pelepah yang relatif pendek atau compact palm dengan potensi CPO hingga 8,3 ton per hektar per tahun. Selain cocok ditanam di areal bergelombang dan berbukit, varietas ini juga dapat mulai berbuah pada umur 22 bulan setelah tanam. Varietas D. Calipe Langkat dirilis pada tahun 2003 berdasarkan surat keputusan Menteri Pertanian nomor 136 garis miring KPTS garis miring TP titik 240 garis miring 2 garis miring 2003. Untuk selengkapnya karakteristik dan potensi produksi dari D. Calipe Langkat dapat kita saksikan pada tabel berikut ini. Selanjutnya yang keempat adalah dari varietas PPKS muncul adalah varietas D. Calipe 540. Varietas D. Calipe PPKS 540 merupakan varietas yang dihasilkan dari persilangan antara Duraderi dari lini PA 131D Salv TI 221D kali GB 30D dengan tetua Persipera dengan keturunan SP540T murni. Karakter unggul daripada varietas ini adalah quick starter dan persentase mesokarp per buahnya sangat tinggi yaitu sekitar 88 sampai 90%. Sementara untuk potensi produksi CPO dari varietas ini mencapai 9 sampai 10 ton per hektar per tahun. Dengan daya adaptasi yang luas, varietas ini dapat ditanam di berbagai tipe lahan, mulai dari areal datar hingga bergelombang. Varietas D. Calipe PPKS 540 hasil pemulihan PPKS ini dirilis pada tahun 2007 dan berdasarkan surat keputusan Menteri Pertanian nomor 371 garis miring KPTS garis miring SR titik 120 garis miring 7 garis miring 2007. Nah, yang termasuk dalam varietas D. Calipe 540 tersebut antara lain adalah D. Calipe PPKS 540, D. Calipe Simalungun, D. Calipe Afros, dan D. Calipe 540NG. Karakter unggulan dari kelompok ini adalah quick starter dan presentasi mesokarp per buahnya yang relatif tinggi dibandingkan varietas lain, serta mempunyai produktivitas yang cukup baik. Dengan adanya adaptasi yang cukup luas, varietas ini dapat ditanam di berbagai tipe lahan kelapa sawit. Untuk mengetahui karakteristik dan produktivitas daripada tanaman PPKS 540 ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Selanjutnya, varietas yang dikomersilkan oleh PPKS adalah varietas D. calipe PPKS 239 yang dirilis pada tanggal 17 Mei tahun 2010 sesuai dengan SK Menteri Pertanian nomor 1883 garis miring KPTS garis miring SR titik 120 garis miring 5 garis miring 2010. Varietas ini merupakan hasil persilangan khusus antara Dura turunan DA128D dengan LM270D. Sementara untuk turunannya dari Versipera yaitu LM239T Self dan memiliki keunggulan dalam produksi CPO maupun PKO dengan high CPO maupun high PKO. D. calipe PPKS 239 ini mampu menghasilkan TBS yang tinggi baik pada usia muda maupun usia dewasa. Didukung dengan karakteristik rendemen minyak yang cukup tinggi, varietas D. calipe PPKS 239 ini dapat menghasilkan 9-10 ton CPO per hektar per tahun. Selain itu, varietas ini juga dapat menghasilkan PKO sekitar 0,9 sampai 1,3 ton per hektar per tahun. Dengan mempertimbangkan tingkat produksi CPO dan PKO yang cukup tinggi, varietas D. calipe PPKS 239 ini dapat menjadi alternatif bagi pekebun maupun petani yang ingin mendapatkan total economic value yang lebih tinggi dari kedua jenis minyak tersebut. Untuk mengetahui karakteristik dan potensi produksi daripada D. calipe 239 ini dapat kita saksikan pada tabel berikut. Selanjutnya untuk varietas yang dikomersilkan oleh PPKS adalah varietas D. calipe 718. Varietas ini merupakan varietas turunan dari yang ambi yang memiliki karakter bobot tandan yang lebih besar dengan istilah big bunch, yaitu sekitar 10% lebih berat dari rata-rata bobot tandan TBS pada umumnya. Rata-rata bobot tandan varietas ini pada umur 6-9 tahun sudah sebesar 22,8 kg per tandan dan potensi produksi TBS ini sebesar 32 ton per hektar per tahun. Varietas ini merupakan hasil persilangan spesifik antara Dura DA115D Self dengan LM718T Self dan dirilis pada tahun 2007 sesuai dengan SK Menteri Pertanian nomor 372 garis miring KPTS garis miring SR titik 120 garis miring 7 tahun 2007. Nah, untuk selengkapnya dapat dilihat prosentase produksinya serta karakteristik dari tanaman tersebut pada tabel berikut.
Varietas yang terakhir yang dikomersilkan yang dapat kita sampaikan di sini adalah varietas dari D. calipe 540NG. Dan ini telah dilakukan rangkaian penelitian sejak tahun 2009 untuk mengidentifikasi dan mengkonstruksi bahan tanaman yang memiliki tingkat produktivitas minyak yang tinggi sekaligus memiliki ketahanan terhadap jamur Ganoderma. Tetua varietas D. calipe komersial PPKS yang merupakan keturunan dari SP540T merupakan salah satu material genetik yang memiliki tingkat ketahanan yang cukup tinggi terhadap serangan Ganoderma di lapangan. Persilangan yang menunjukkan sifat ketahanan selanjutnya ditetapkan sebagai varietas moderat tahan Ganoderma dan diberi nama dengan D. calipe 540NG. Sesuai dengan SK Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 641 /KPTS/KB titik 010 /10 tahun 2017. Itulah SK Menteri untuk komersialisasi benih varietas D. calipe 540NG. Kepanjangan dari NG sendiri memiliki arti New Generation for Ganoderma. Selain memiliki sifat moderat tahan terhadap Ganoderma, varietas D. calipe 540NG juga memiliki karakteristik produksi TBS dan produksi minyak yang sangat baik, sama seperti halnya benih-benih yang dikeluarkan oleh PPKS. Nah, pada umur 6 tahun, varietas ini dapat menghasilkan sekitar 35 ton TBS per hektar per tahun dengan tingkat rendaman minyak sekitar 26,5 sampai 27,4%. Tingkat rendaman yang tinggi disebabkan oleh kandungan mesokrap atau buah yang tinggi, yakni sekitar 84,5 sampai 87,5%. Nah, untuk selengkapnya, untuk kita mengetahui karakteristik dan produktivitas daripada benih 540NG ini dapat disaksikan pada tabel berikut. Demikianlah tadi para apprentice dan teman-teman sekalian yang dapat saya review dan saya sampaikan kepada teman-teman yang ingin mengetahui sedikit banyak tentang varietas daripada benih yang dihasilkan oleh PPKS. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi pertimbangan bagi teman-teman untuk memilih varietas-varietas yang saya sampaikan tadi untuk ditanam di lahannya, atau sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan benih apa yang akan ditanam di lapangan. Semoga yang saya sampaikan ini dapat berkenan pada teman-teman. Sedikit banyak mohon maaf bagi teman-teman apabila dalam penyampaian kurang begitu mantap atau kurang berkenan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.